buat Anda yang penasaran dengan kabarnya El Ibnu dan Sarah ya. Kabar kedekatannya yang kemarin-kemarin sempat rame tuh ya. Kira-kira sekarang seperti apa sih update-nya? Kemudian kan karena El Ibnu ini sakit, nah jadi agak sedikit terbatas aktivitasnya. Tapi katanya sih masih berkarir di El Kasih. Kira-kira seperti apa? Nanti kita cari tahu ya. Kemudian ada lagi nih yang penasaran, pengen tahu kayak gimana sih seorang Bella Sofie ya kan. Untuk turun ke sawah kemudian membantu para petani panen hotong katanya. Dan ini tentunya di Pulau Buru sana ya. Yang pengen tahu gimana kalau kita langsung aja lihat yang berikut. Saya untuk El Kasih sendiri vokalisnya tetap El Ibnu, dia nggak akan tergantikan sampai kapanpun. Vokalis El Kasih adalah El Ibnu gitu kan. Cuman kalau Mas Ibnu sendiri lebih milih ke jadi produsernya aja, eksekutif produser dia, lebih memilih jadi eksekutif produser. Berarti bakal ada terus ya, maksudnya selalu mendampingi El Kasih kemanapun gitu. Selalu dia dan El Kasih nggak akan bisa terpisahkan karena dia adalah El Kasih itu sendiri. Jadi ya El Kasih juga bagi saya bukan hanya sebuah band, tapi bagi saya El Kasih juga sebuah rumah, sebuah keluarga gitu loh. Saya nyaman, saya anggap saya baru masuk mengelola El Kasih dan jujur saya nyaman gitu kan. Mereka menerima saya dengan kasih, dengan sayang. Mereka menyayangi saya, mereka menyayangi Mas Ibnu, mensupport kami berdua dan benar-benar bisa sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai kakak, sebagai apapun lah kami. El Kasih itu rohku, kata Mas Ibnu. El Kasih itu udah sebagai rohnya dia, hidup dia, ya begitu. Jadi El Kasih ya dan El Ibnu ya nggak dipisahkan. Kapan rencananya? Ya kapan Tuhan mengizinkan aja sih. Kalau kita kan kembali lagi lah serahkan semua di atas. Tadi juga kan kita lagi sibuk ya, saya sama sibuk dengan El Kasihnya. Saya juga sibuk dengan usaha resto dan catering. Jadi berkarya dulu lah, kita berkarya dulu. Untuk mempersiapkan sih pasti ada ya. Cuman bagaimana nanti lah. Kemudian hari ya kita lebih fokus ke dulu deh, karya dulu. Untuk pernikahan dan segala sesuatu, berdoa aja lah semoga dimudahkan karena kan banyak ada perbedaan yang harus kita yang harus kita selesaikan. Kita banyak kendala lah, banyak sesuatu harus kita persiapkan lah, dan kita menyangkut keluarga juga, jadi ya step by step lah. Masalah pernikahan ini sakral, semua harus benar jalannya. Jadi bagi orang yang pernah gagal proses seperti saya, seperti abang pernah menikah dan gagal, apalagi kami berdua pun pernah mau menikah juga gagal juga kan. Jadi ya untuk kali ini ya kita harus mempersiapkan semuanya dengan benar, terus kembali lagi lah kita pasrahkan sama yang di atas aja. Nggak mau terlalu yang banyak berharap A B C D kalau tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Jadi apapun nanti ke depannya selama saya bisa bersama Mas Ibnu itu anugerah bagi saya. Hanya cuma minta 30 tahun yang hilang itu digantikan, terus cuma hanya ingin menua bersama dia. Dia bernafas setiap hari aja, setiap pagi bangun pagi lihat dia bernafas, masih ada nafas di dia, jadi udah suatu anugerah buat saya gitu aja sih. Gak berani meminta lebih, cuma minta sama Tuhan yang terbaik buat, khususnya buat dia, apapun yang terbaik buat dia, yang terbaik buat orang di sekitar kami semua. Sebenarnya enggak,
desain dia sendiri. Sebenarnya Ada yang bilang harganya 1 miliar. Enggak, itu desain Bella sendiri. Jadi memang dia kemana-mana itu dia menggunakan baju-baju produk dia sendiri. ya gitu. Kadang-kadang ya namanya orang ya. Tapi kalau orang bilang itu harganya 1 miliar ya bagus lah, berarti kan produk dia baik kan. Tapi Bella sendiri sempat dibilang masalah kostum nggak atau waktunya nggak tepat saat ke sawah itu gimana? Sebenarnya begini, saya yang memberikan dia ide itu. Selama ini petani itu dianggap pekerja pinggiran. Tetapi kebetulan saya melihat secara bisnis bahwa petani itu punya prospek ke depan. Ketika mereka bisa mengelola lahan hotong, dia juga bisa tampil sebagai seorang pengusaha. Yes, benar. Saya mau mengubah citra bahwa petani itu bukan pekerja pinggiran, Yes. tapi petani juga punya masa depan sama dengan kita. Itu sebenarnya kita munculkan itu sebenarnya. Iya gitu. Jadi nggak harus yang kayak pakaian Iya harus lusuh-lusuh yang ke lusuh. sawah. Nah Ya. kita nggak boleh bentuk moral itu sehingga nanti lama-lama orang nggak mau jadi petani. Padahal Iya. sebenarnya ada prospek dan teknologi yang ada bisa membuat mereka bisa lebih hebat dari bahkan pengusaha gitu. Yes, benar. Bisa Bella bertumbuh. sendiri pengalaman pertama nggak sih tuh? Atau sebelumnya pernah? Iya pengalaman. Pertama kalau saya sudah sering. Kalau saya pengalaman pertama, tapi seru sih, seru. Aku ngeliat kemarin kan ada bentuk-bentuk hotongnya, terus udah gitu dari apa sih ditutupin, apa sih saya ditutupin? Ya ditutupin sama jaring karena hotong itu bakalan dimakan burung biasanya. Oh iya dia punya hama lah hama. Terus kita petik sendiri, seru sih, seru. Sempat ini nggak sih gatel-gatel atau apa? Sakit atau apa? Enggak lah, seru kok, maksudnya enggak. Lahannya bersih. Lahannya bersih, terus nyaman juga, seru sih. Di sana daerahnya panas jadi nggak ada nyamuk. Tapi Bella sendiri gimana nih rasanya bisa membantu perekonomian di daerah, mungkin rasanya seperti apa sih? Alhamdulillah ada kepuasan tersendiri ya, ada happy banget, terus udah gitu. Jadi sekarang tuh kayak hidup aku tuh berguna gitu loh buat banyak orang gitu. Jadi ya itu sih sekarang tujuannya sayangnya Ya, sekarang dia kita kan- harus hidup untuk orang lain gitu. Karena kemarin Lagi susah. orang-orang itu kan lagi corona gini kan semua lagi susah juga di sana. Sekarang kami lagi fokus di Pulau Buru karena di sana potensinya sangat besar, tapi masyarakatnya pendapatan perekonomiannya sangat kecil. Ya, kasihan sekali. Sangat kecil. Dari kita lagi melatih mereka. Bella ini sebenarnya saya ajak ke sana karena dia banyak yang saya persiapkan untuk menjadi brand ambassador dari produk-produk itu. Iya. Ketika dia masuk sebagai brand ambassador, kita kasih gratis kepada petani di sana, free. Ya orang lebih cepat membeli karena dari dia punya Instagram aja masih dia ada 3 juta followers Iya. ya. Cukup untuk membuka pasar untuk mereka. Iya. Itu aja tujuannya, Mas. Jadi sekarang kita membantu masyarakat di Ya, sana. kebetulan di sana kita punya satu varietas padi Padi. hotong yang tidak ada di Indonesia, cuma ada di situ karena dia gluten free. Gluten free dia. Gluten free sehingga itu sekarang kita lagi kembangkan itu di sana untuk membuat template area dalam jumlah besar, baru nanti bibitnya kita bagikan kepada masyarakat. Jadi kami sekarang lagi fokus untuk membangun Pulau Buru ya. Iya, iya. Membantu masyarakat di Membantu sana. masyarakat di sana. Cuma itu tujuannya. Wow, luar biasa ya. Tuh harus seperti itu dong, tetap semangat ya. Jangan dibatasi oleh penyakit, jangan dibatasi oleh kekurangan. Tetap berprestasi seperti El Ibnu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang butuh waktu dengan Sarah ya, ini kedepannya akan lebih baik dan juga akan bisa saling mensupport. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang Bella Sofie, wah hebat banget ya. Ini luar biasa nih yang namanya hikmah ya nggak sih pemirsa. Dari yang tadinya cuman menghindari kondisi pandemi sekarang sampai akhirnya wow terbangkitkan ya kan semangatnya untuk mengembangkan pertanian hotong di Pulau Buru. Wah sukses selalu ya. Masih ada lagi berita dari selebriti Indonesia, jadi tetap di Celebrity.